Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Bainaura dengan NIM 17514.054, kelas B, semester 6, Prodi Bimbingan dan Konseling. Konsep dasar teknik desensitisasi sistematis. Teknik desensitisasi sistematis merupakan salah satu teknik perubahan perilaku yang didasari oleh teori atau pendekatan behavioral klasikal. Pendekatan behavioral memandang manusia atau kepribadian manusia pada hakikatnya adalah perilaku yang dibentuk berdasarkan hasil pengalaman diri interaksi individu dengan lingkungannya. Asumsi dasar teknik ini adalah respon ketakutan merupakan perilaku yang dipelajari dan dapat dicegah dengan menggantikan aktivitas yang berlawanan dengan respon ketakutan tersebut. Tujuan teknik desensitisasi sistematis. 1. Teknik desensitisasi sistematis adalah mengajar konseli untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami konseli. Kedua, mengurangi sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kelainan kepribadian atau masalah sosial. Manfaat teknik desensitisasi sistematis. 1. Desensitisasi sistematis sering digunakan untuk mengurangi maladaptasi kecemasan yang dipelajari lewat conditioning seperti fobia, tapi juga dapat diterapkan pada masalah lain. Kedua, dengan teknik ini, konseli dapat melemahkan atau mengurangi perilaku negatifnya tanpa menghilangkannya. Ketiga, konseli mampu mengaplikasikan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus ada konselor yang memandu. Kendala teknik desensitisasi sistematis. 1. Tidak semua konselor mampu berperan propagandis dalam penerapan teknik konseling desensitisasi sistematis. Kedua, dalam teknik ini perlu melibatkan teknik-teknik lain untuk membantu konseli. Ketiga, teknik ini memerlukan waktu yang lama untuk penerapannya sebab terdapat tahap-tahap atau tingkatan yang berkelanjutan dalam membantu konseli. Keempat, konselor perlu membuat format-format tertentu yang sangat detail mengenai masalah-masalah konseli yang sesuai dengan tingkatan atau tahapan-tahapan teknik ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Iya Bu, saya ingin konseling. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Saya belum pernah ikut konseling Bu, ini baru pertama kali. Baiklah, sebaiknya ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah jelas kan? Oh begitu ya Bu, sekarang saya paham. Pertemuan kita dibatasi oleh waktu.
Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu yang kurang lebih 35 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Iya Bu, saya setuju. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Jadi begini Bu, saya selalu merasa takut dan deg-degan kalau ada orang yang sedang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini Bu, kalau misal di kelas ada teman saya yang dimarahi oleh guru, entah kenapa saya merasa ketakutan dan selalu merasa deg-degan. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan itu terjadi. Jadi begini Bu, dulu saya baik-baik saja, tetapi setelah tante saya sukses dan kaya, dia menjadi sangat sombong Bu, dan tante saya itu punya anak tunggal. Dan jika ada yang menyakiti anaknya atau membuat nangis anaknya, pasti akan dimarahi habis-habisan. Ya, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaanmu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya begitulah Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini itu mengalami masalah trauma atau cemas. Iya Bu, dan saya sangat ingin menyelesaikan masalah ini. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Oh, seperti itu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari. Bersama Ibu, kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, maupun keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu beritahu. Baik, sekarang kita mulai. Pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lainnya dan menangis. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya memang biasa saja. Tetapi setelah saya membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya merasa sangat takut. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup.
Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik, Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya merasa sedikit lebih baik karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang sedang memarahi anaknya dengan suara keras. Saya tidak sanggup, Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks dan tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Deg-degan, Bu, tapi sudah lebih baik kok. Oke, rileks saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Sekarang saya sudah tidak selalu merasa ketakutan. Bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Iya, saya siap, Bu. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Dan bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang keras. Oke, buka mata kamu, rileks dan tenangkan dirimu. Ngeri banget, Bu. Kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Bu, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik, Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama, jadi kamu harus tetap semangat dan jangan takut atau cemas kalau melihat seseorang yang dimarahi jika tante kamu memarahimu lagi. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Baiklah, pertemuan pada kali ini kita akhiri. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.